Cuma nak berkenal sama Mbak aja. Oh, nak berkenal sama aku saja, Kak. Kita punya saudara Upin Ipin ini. Asli Malaysia ke? Tak ada, orang Indo. Indo, berapa lama Kak situ? Saya udah kerja tahun 2003 sampai sekarang udah 20 tahun, Mbak. Wah, udah 20 tahun. Nah, punya KTP sana nah? Sudah pindah warga negara Tak ada, Mbak, tak ada. Tak ada. Saya nama saya Hidayah. Kak Hidayah, apa yang aku bisa bantu Kak buat kau? Tak ada. Nak kepingin kenal aja. Nak kenal saja ke? Orang asli mana Indonesianya? Bukan, tiap hari saya tengok di TikTok kakak bercakap kan. Kakak orangnya baik. Tak betul lah itu. Saya orangnya jahat kalau dijahatin orang. Tak adalah. Kakak kan bagus. Jadi kakak kerja jadi agent ke apa cuma di Hong Kong? Jalan-jalan lah di Hong Kong. Tak ada kerja, makanya selalu buat konten. Tak adalah pasti. Iya nak, iya sayang. Iya sayang, sini. Ini anak majikan umur setahun. Oh, asli mana Kak? Asli mana? Saya di Ampang. Ampang, bukan Indonesia di mana? Oh, saya Indonesia waktu itu di Surabaya, Mbak. Di Surabaya. Sudah tak pernah pulang Surabaya. Tiap tahun balik, Mbak. Waktu saya kerja di Melaka, tiap tahun balik 9 tahun. Oh. Sudah saya 2012 terakhir balik, sampai sekarang saya tak balik. Kenapa? Biaya besar kan untuk ngidupi anak sama kakak saya yang sakit serangan jantung. Kakak saya komplikasi jantung. Suami saya kawin setahun 8 bulan, suami saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi waktu saya mengandung 8 bulan tahun 2002 anak saya lahir. Pas sebulan lagi saya melahirkan, suami saya meninggal lah. Setahun 8 bulan aja. Oke, nih kakak kan lihat dari TikTok nih. Kakak harusnya lihat dari YouTube biar full. Kalau di TikTok sedikit-sedikit Kak. Bukan, aku tak ada pula YouTube Kak. Ya kau carilah, kau download dulu YouTube biar tahu semua ceritanya. Jangan sepotong-sepotong Kak. Cari tuh YouTube Uni TKW Hong Kong atau di Facebooknya Uni TKW. Kenapa? Kakak umur berapa? Aku masih umur 26 Kak. Ini yang saya tengok tuh yang Mbak Yuni tuh kan? Loh, kakak telepon siapa ke? Enggak, ini siapa nih? Kakak telepon siapa? Bukan, ini yang kan kalau pembantu kan cerita sama dia gitu, ada teleponnya gitu, tulisannya kalau apa, telepon kemari gitu. Saya nak kenal aja. Nak kenal saja. Saya ini anaknya Kak Yuni. Oh, anaknya Kak Yuni. Siapa namanya, Dek? Meme. Oh, I'm sorry. Enggak. Saya sendiri, Mbak. Saya sendiri Yuni. Saya bercanda aja. Sorry. Bukan, karena apa? Di situ ada nomor teleponnya, jadi aku telepon sekarang. Tapi lupanya pulsaku habis. I'm sorry ya. Nanti kalau aku ada top up aku telepon, oke? Nggak apa-apa. Ini kan nggak usah pakai pulsa, Kak. Iya. Ini kan nggak usah pakai pulsa, toh? Ini pakai WhatsApp lah. Oh, aku tak pandai pula lah soal telepon lah Kak. Aku memang tak pandai. Kakak, ini aku yang telepon lah. Nggak usah pakai kau punya pulsa. Iya, enggak, maksud saya kalau punya pulsa nanti telepon kakak gitu. Nggak usah pakai pulsa, itu kau punya telepon, bisa telepon tanpa pakai pulsa. Iya, pakai WhatsApp ya? Iya, betul. Oh, telepon kakak pakai WhatsApp bisa ya, nanti saya buat ya? Iya, betul. Terima kasih ya kakak ya. Sama, saya suka dengarnya di TikTok kan. Jadi, macam ni. Lupanya kalau kerja di Hong Kong tuh ngeri ya kak ya? Kehidupannya ya? Salah, ngeri sekali kak. Nih panggil makci atau kakak nih? Umur saya 40. 40 berarti kakak kah? Iyalah, panggil kakak aja pun tak apa. Kakak saja lah. Kalau makci itu apa kak artinya? Kalau makci tempat kita tante lah. Oh tante, janganlah. Tempat kita tante. Oke. Ya udah panggil kakak aja. Saya kerja dah keliling Malaysia dah. Wah.
eceknya kalau dapat yang nggak bagus, kita terus terang lah, permisi baik-baik. Terus kita cari empat yang lain lah. Saya tanpa agent, saya buat kerja sendiri aja. Oh, tapi punya lisensi ya Kak ya? Punya lisensi boleh Kak? Saya tak ada pakai agent Kak. Oke. Aku buat kerja sendiri aja. Aku cuma tumpang di masjid aja. Habis itu nanti orang masjid tolong aku kasih kerjaan itu aja. Oh, 1 bulan dapat berapa Kak kalau ke Malaysia? Alah, Malaysia gaji 1.500. 1.500 kalau Hong Kong itu berapa banyak Kak? Pembantu, ha? Kalau rupiah berapa banyak Kak? 1.500. Uang Indonesia 4 juta lah. Oh ya, oke, 4 juta. 4 juta lah gitulah Kak. Karena kan kalau 1.000 kan 3 juta. Jadi yang 500-nya itu sekitar 4 juta lah gitu. Oh, oke. Macam itulah Kak. Dulu waktu aku pijat Malaysia 2003, gaji aku cuma 500 ringgit. Karena aku janda setahun, anakku setahun, air susu pun masih ada, aku tinggalkan anakku. Aku buat anak tuh mengandung uji tabung. Suamiku nggak bisa kasih anak karena suamiku kena sakit serangan jantung. Jadi tak boleh. Jadi kata dokter, buatlah uji tabung, beli anak saya, suami saya tak mau. Jadi suami saya itu kerja perusahaan asing Australia. Jadi suami saya buat di Australia lah. Kalau suami saya hidup, saya nggak pijak Malaysia lah, hidup kita senang kan. Tapi macam mana orang Indonesia ini kan, kita nih saya ini perempuan nggak punya, jadi adik-beradiknya tahu si abangnya itu nggak bisa kasih turunan, kita diusir lah. Kita nggak dapat harta sesen pun. Jadi saya sedih lah kan. Jadi saya habis itu ibu saya ini anak angkat nggak boleh menguasai harta nenek. Jadi diusir dari Surabaya. Pas saya tinggal di Riau, perusahaan asing kan. Suami saya perkebunan, tapi ADM. Jadi terus saya bawa lah ibu saya, suami saya tak ada, saya bawa ke Medan. Jadi tinggal lah di Medan, saya melahirkan di Medan, saya operate. Anak saya lahir hampir 5 kilo. Saya operate, yang atas sih dokternya orang Singapura. Karena suami saya udah pesan, udah bayar dokter tuh. Jadi saya kontak dokter tuh datang ke Medan. Jadi terus kakak saya, ibu saya waktu itu masih hidup. Tahun 2004 saya di Malaysia kerja sebulan, ibu saya meninggal. Januari. Habis itu saya nggak bisa balik lah, baru sebulan kerja ya kan. Saya tinggal di Melaka dulu. Saya dapat Melaka, saya datang ke Malaysia tanpa agent. Saya pergi sendiri, saya pakai paspor melancong waktu itu. Umur saya waktu itu umur 27. Saya ke Malaysia, terus sekarang umur saya sudah 40 lebih lah kan. Tapi pakai visa turis itu bukan ilegal Kak? Tak. Zaman dulu paspor melancong aja Kak. Jadi terus saya dapat orang Melaka, 9 tahun saya duduk Melaka. 2012 majikan saya pergi ke Amerika. Saya tak nak ikut karena waktu itu musim salju. Jadi saya tak tahan sejuk kan. Jadi saya kerja di Perak lah. Saya nggak tahu Perak, saya pergi ke Perak tanpa agent. Kerja di restoran di Perak. 3 tahun di Perak. Majikan saya terbakar, restorannya terbakar. Habis itu saya nggak tahu Seremban, pergi ke Seremban. Kehidupan untuk besarkan anak. Sekarang anak saya umur 21 tahun. Genaplah saya janda 21 tahun. Oke. Semangat saya para janda. Malaysia, saya nggak kenal jantan manapun. Saya hidup sendiri aja. Besarkan anak Mbak. Bayar sewa rumah. Karena kakak saya ada komplikasi jantung kan, ngobati kakak saya. Genap kakak saya, urus anak saya 18 tahun dia meninggal. Jadi anak saya sebatang kara di Medan. Jadi saya sudah 10 tahun saya tak balik Medan. Oke. Kenapa? Sedih kan, karena sakit komplikasi jantung nih biaya besar pengobatan kan. Iya betul. Jadi saya tak punya tempat tinggal. Kakak saya cakap, minta maaf lah ya,
gara-gara saya kamu nggak bisa punya tempat tinggal, ngobati kakak terus, halalkan ya dia, iya. Rupanya besoknya kakak saya meninggal. Genap umur anak saya 18 waktu itu. Dia Unisti Farmasi anak saya. Oke. Belum tamat lah, 2026 nanti tamat. Oke. Jadi cerita. Makasih banyak-banyak. Senang saya dengar suara Kak ini. Saya juga senang. Baik orangnya. Tidak. Baik orangnya. Terima kasih sekali. TV kan? Udah dulu ya. Nanti kita sambung lagi, majikan balik. Assalamualaikum. Oke, majikan balik. Jadi cerita-cerita lucu aja. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir dan Recording stopped. tanpa